Udah jelas, jangan menghalang-halangi petugas. Eksekusi sebuah rumah yang dijadikan tempat kos mewah berlantai 4 di Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Pemilik bangunan bersama ormas yang menghadang proses eksekusi gedung terlibat bentrok dengan aparat. Kericuan ini juga diwarnai aksi bakar dan di tengah jalan Kalipasir, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang dianggap provokator langsung ditangkap termasuk pewaris pemilik gedung. Sementara para penyewa kos mengaku tidak diberitahukan oleh pemilik gedung, padahal mereka sudah bayar penuh untuk kos di tempat ini. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Penangkapan dramatis bak film action Hollywood Satreskrim Polres Ngawi, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pembalakan kayu jati karena pelaku berusaha melarikan diri menggunakan mobil serta menabrak beberapa kendaraan di lampu merah guna menghindari petugas. Inilah detik-detik penangkapan pelaku illegal logging yang dilakukan tim Resmob Krimsus Satreskrim Polres Ngawi saat berusaha menghentikan sebuah mobil di persimpangan lampu merah Kota Sragen, Jawa Tengah, Selasa siang kemarin. Pelaku menggunakan mobil minibus warna hitam adalah milik Marsudi, warga desa Sekar Putih, yang merupakan tersangka pencurian kayu jati di hutan RPH Watutinah, Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar. Pengadangan mobil pelaku dilakukan setelah tim Resmob gabungan dari Polres Ngawi, Jawa Timur dan Sragen, Jawa Tengah berhasil melacak keberadaan pelaku dan membuntutinya di wilayah Sragen. Saat dihentikan petugas, pelaku berusaha melarikan diri hingga menabrak sejumlah kendaraan lainnya yang berhenti di lampu merah. Bahkan penangkapan juga berjalan dramatis karena terjadi kejar-kejaran di jalan raya hingga masuk ke perkampungan dengan kecepatan tinggi. Mobil pelaku masuk dan terjebak di jalan buntu hingga akhirnya polisi terpaksa menabrakkan mobilnya ke pintu mobil pelaku dan pelaku berhasil ditangkap. Pencurian 33 gelondong kayu jati, terduga pelaku diketahui merupakan mantan dari pegawai perhutani. Hingga sangat hafal seluk-beluk kayu dan kapan waktu penjagaan lengah. Yang sudah kita amankan itu merupakan pelaku utama dengan inisial M. Jadi saudara M ini bertanggung jawab atas pembalakan liar yang terjadi di PKPH Watutinata. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk dilakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sedangkan puluhan gelondong kayu jati serta kayu olahan hasil dari kejahatan telah diamankan di kantor perhutani. Sebuah rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang anak perempuan disiksa oleh seorang pria dewasa viral di media sosial. Pelaku kekerasan yang ternyata adalah paman korban kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak kepolisian. Dalam rekaman video yang berdurasi lebih dari 1 menit, terlihat seorang anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seorang pria dewasa. Korban yang diketahui masih berusia 10 tahun ini mendapat pukulan juga tendangan. Bahkan korban sempat diseret dan dihempaskan ke lantai oleh pelaku. Penyiksaan dan penganiayaan ini terjadi di rumah korban di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman video yang viral di media sosial, pelaku kekerasan yang merupakan paman korban berhasil diamankan petugas Polres Bulukumba.
Setelah melakukan gelar perkara atas kasus penganiayaan terhadap anak perempuan berusia 10 tahun, polisi juga mengamankan dan menetapkan pelaku penganiayaan yang juga paman korban sebagai tersangka. Tersangka FR kini terancam kurungan penjara selama 5 tahun. Untuk status tersangka sudah kami naikkan ke status pelaku sudah kami naikkan ke sebagai tersangka. Untuk surat perintah penahanannya akan kami terbitkan hari ini. Pelaku FR mengaku melakukan penganiayaan terhadap keponakannya sendiri atas suruhan adiknya yang tak lain adalah ibu kandung korban. Motif pelaku melakukan penganiayaan karena korban diduga kerap mengambil uang milik neneknya. Sementara itu kondisi korban SR kini sudah membaik, namun korban masih mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan keluar masuk kampung di Solo, Jawa Tengah. Gibran belusukan mendampingi pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Respati Ardi dan Astrid Widayani. Presiden Jokowi tersebut kebetulan sedang berada di Solo dan ingin mengunjungi kampung Sondaan. Pengen gabung ke sini atau Mas Respati yang mengajak Mas? Tiba-tiba barengan, kita ngajak barengan turun. Beliau ada di Solo. Pas ada di Solo, yuk kita menyapa warga dan lebih mengenal masyarakat. Disinggung kegiatan ini merupakan upaya mendukung paslon Respati Astrid, Gibran enggan menjawab. Gibran menyampaikan bahwa Respati dan Astrid adalah sosok anak muda yang punya pengalaman di organisasi. Ya Mas Respati, Mbak Astrid, dua-duanya anak-anak muda, punya pengalaman organisasi. Aturan baru soal pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan. Potongan gaji tambahan untuk program pensiun ini nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pemerintah berencana memotong kembali gaji pekerja untuk program pensiun tambahan. Rencana ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pemotongan akan dilakukan oleh pemerintah di luar pemotongan biaya BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Hari Tua atau JHT. Namun begitu, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan OJK, Ogi Prastomiono, pengaturan mengenai batas gaji pekerja yang akan dikenakan program pensiun tambahan masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah. Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada. Ya, belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Saat ini pemerintah masih menggodok aturan dan batas gaji pekerja yang akan diwajibkan mengikuti program pensiun tambahan. Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan pesaingnya Ahmad Lutfi melakukan safari politik dengan bertemu sejumlah warga. Sementara calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan rivalnya Tri Risma hari ini terus menggalang dukungan politik.
Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan calon wakilnya Hendrar Prihadi menghadiri rapat kerja cabang khusus PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Usai rapat kerja, Andika mengungkapkan rencana bakal menemui sejumlah mantan gubernur Jawa Tengah, di antaranya Ganjar Pranowo dan Bibit Waluyo. Andika berharap mendapatkan masukan untuk memajukan Jawa Tengah. Sementara calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan belusukan ke desa Kecemen, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Lutfi berharap pilkada berlangsung sejuk dan menyenangkan. Ahmad Lutfi juga berpesan agar tidak ada fitnah dan saling hujat. Selain bertemu warga, Ahmad Lutfi juga memborong produk-produk UMKM setempat. Calon Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri rapat konsolidasi untuk memanaskan mesin Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur di Surabaya. PKS membentuk pelopor kemenangan di 4 zona untuk memenangkan Hovifah Emil Dardak. 4 zona sebaran kader PKS yaitu Sidoarjo, Surabaya, Pantura, dan Madura. Sementara calon gubernur Jawa Timur Tri Risma Harini dan Cawagup Gus Hans meresmikan rumah kemenangan di Surabaya. Selain menjadi sentra dukungan, posko diharapkan menjadi tempat menampung aspirasi relawan dan masyarakat. Risma berharap setiap kabupaten kota memiliki posko relawan yang memiliki fungsi yang sama. Ya pemirsa, Pilkada Jakarta menjadi salah satu yang menyita perhatian publik. Para cagup dan cawagup berusaha menyiapkan cara jitu untuk atasi permasalahan demi meraih suara. Salah satunya yaitu cara mengatasi banjir. Dari keriuhan pilkada serentak, pilkada di Jakarta menjadi salah satu yang menuai perhatian. Para cagup cawagup dengan tim sukses berusaha menyiapkan cara jitu atasi permasalahan demi meraih suara. Dan permasalahan yang selalu menjadi momok bagi kepala daerah di Jakarta adalah banjir dan krisis air bersih. Menurut pasangan Ridwan Kamil Suswono, penanganan banjir di Jakarta perlu dilakukan dengan menyeluruh dari hulu, tengah, hingga hilir. Seperti melakukan pembelian lahan di wilayah selatan Jakarta untuk dijadikan waduk, memperbanyak biopori dan sumur resapan, hingga pembangunan giant seawall di pesisir utara Jakarta sesuai gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Penambahan pompa air dan mengoptimalkan fungsi waduk merupakan solusi atasi banjir serta air bersih yang digagas oleh pasangan Pramono Rano Karno. Sejumlah program atasi krisis air bersih dan banjir pun telah disiapkan. Setali 3 uang, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana atau Dharma Kun juga berjanji akan mengatasi permasalahan banjir dan krisis air bersih di Jakarta dengan berbagai program yang akan diterapkan jika terpilih nanti. Seorang sopir truk sawit tewas usai ditikam seorang security perkebunan sawit PT Sogun di Kabupaten Merangin, Jambi. Usai melakukan penikaman, pelaku juga ikut tewas setelah diamuk oleh massa. Rekaman CCTV memperlihatkan saat pelaku security menikam Joko Purwanto, warga Kecamatan Tabir Selatan, Merangin, Jambi. Korban, sopir truk kelapa sawit. Pelaku tidak terima setelah cekcok sehingga terjadi penikaman hingga menewaskan sopir truk. Usai menikam, pelaku mencoba kabur. Namun naas, pelaku dihadang massa dan dihajar hingga tewas. Pihak Polres Merangin masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Karena diawali tadi cekcok antara supir dengan security PT SGM. Di mana pada saat cekcok itu si security tidak terima dan dia mencabut sebilah pisau dan menyerang si supir. Akhirnya si supir ditusuk beberapa kali dan mengakibatkan si supir meninggal dunia. Usai olah kejadian perkara, korban dan pelaku dibawa ke RSUD Kolonel Abun Jani Bangko. Kasus ini tengah dilakukan pendalaman oleh Kepolisian Polres Merangin. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana.
Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Pemalang diduga menjadi korban pencabulan oleh oknum guru dan tukang kebun di sekolahnya. Diduga pelaku tega mencabuli korban hingga belasan kali. Siswi kelas 4 sekolah dasar diduga menjadi korban pencabulan seorang guru dan tukang kebun di sebuah sekolah dasar terpadu di Pemalang, Jawa Tengah. Kabar ini pun viral di media sosial. Dugaan pencabulan bermula dari pengakuan korban berinisial ADR 9 tahun kepada orang tuanya yang merupakan guru di sekolah tersebut. ADR mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa untuk menonton video asusila. Dugaan tindakan asusila tersebut dilakukan oleh oknum guru berinisial FA 20 tahun dan seorang tukang kebun sekolah berinisial MK 60 tahun. Mirisnya, aksi pencabulan tersebut terjadi sejak awal tahun ajaran baru 2023. Kuasa hukum korban menyayangkan tindakan pihak sekolah yang terkesan lepas tanggung jawab, bahkan mengeluarkan ibu korban yang merupakan guru di sekolah tersebut. Untuk keterangan dari korban dan keluarga korban itu dilakukan di sekolah, kebanyakan dilakukan di sekolah. Dan itu sesuai pengakuan kemarin itu untuk korban itu sering dan kalau pas pengakuan diduga pengakuan si pelaku ini itu 15 kalian sesuai pengakuan di sekolah semua. Saat dikonfirmasi, pihak yayasan sekolah membantah pihak sekolah lepas tangan. Kedua pelaku, FA maupun MK, juga sudah dikeluarkan dari sekolah. Kalau dilakukannya di mana karena itu perbuatan perbuatan yang asusila kami nggak tahu. Jadi apakah pengakuannya di mana nggak, kami sama sekali tidak tahu dan itu harus ada pendidikan lebih lanjutnya. Di luar jam sekolah. Dan itu di luar jam sekolah. Polres Pemalang telah menangani kasus dugaan pencabulan ini dan mengamankan satu pelaku dan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan pencabulan ini. Seorang wanita di Sleman, Yogyakarta menjadi otak perampokan terhadap pacarnya sendiri. Pelaku menyewa orang lain untuk merampok korban lantaran kesal tak dibelikan barang yang diminta. Semoga barang buktinya diamankan. Wanita berinisial L ini ditangkap polisi karena menjadi otak perampokan terhadap pacarnya sendiri bernama Sumardi. Pelaku L menyewa seorang pria berinisial C untuk merampok barang berharga milik korban. Saat itu korban diajak pacarnya pergi ke tempat wisata Kaliurang di lereng Gunung Merapi. Namun di tengah jalan, pelaku wanita yang merupakan pacar korban minta berhenti dengan alasan untuk menelpon seseorang. Beberapa saat kemudian pelaku pria datang dan merampas semua barang yang dibawa korban seperti ponsel, dompet, dan uang tunai. Meminta barang-barang saya, terus juga meminta barang-barangnya. Ya, betul itu Pak. Terus juga meminta barang pacar saya. Dari hasil penyelidikan polisi, motif pelaku wanita menjadi otak perampokan karena korban belum bisa membelikan barang yang diminta pelaku. Memang ada beberapa cekcok antara Bang Sumardi dan pacarnya tersebut terkait masalah finansial. Ada beberapa barang yang diminta sama si pacarnya, mungkin Bang Sumardi juga belum bisa memenuhi. Akhirnya si pelaku yaitu pacar sendiri melakukan perencanaan. Minta tolong untuk merampas korban ini tadi pacarnya. Saya diminta uang sebesar 1 juta, tapi kan nggak satu jabul, cuma dikasih 700. Pelaku pria mengaku dijanjikan imbalan 1 juta rupiah untuk merampok korban, namun hanya diberi 700.000 rupiah. Kedua tersangka yang berprofesi pengemudi ojek online dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari ajang Pekan Olahraga Nasional, tim tuan rumah Aceh berhasil melenggang ke perempat final sepak bola putra usai membekuk Jawa Barat. Sementara DKI Jakarta mendominasi di
dari cabang pencak silat, peraih emas PON Papua Hanifan Yunadi Kusumah asal Jawa Barat tampil fenomenal di partai pembuka. Ia berhasil mengalahkan pesilat Nusa Tenggara Timur, Yosef Watimena, dengan skor telak 5-1. Hanifan pun melenggang ke babak semifinal. Kita beralih ke berita lain pemirsa, seorang ibu rumah tangga muda sepekan terakhir viral di media sosial saat memeluk putrinya di balik jeruji besi tahanan. Ia dituntut 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum atas dugaan melakukan tindakan melawan dan melukai petugas kepolisian. Pengadilan Hasil panen ikan bandeng yang melimpah, warga di Gresik, Jawa Timur menggelar sedekah bumi dengan cara unik, yaitu membuat tumpeng raksasa setinggi 4 meter yang berisi ribuan ikan bandeng yang sudah digoreng. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Inilah tumpeng raksasa setinggi 4 meter berisi ribuan ekor ikan bandeng yang sudah digoreng dan siap disantap. Tak tanggung-tanggung, panitia menyiapkan sebanyak 2.500 ekor ikan bandeng hasil panen para petani tambak beras, lalu ditempel dan disusun menyerupai tumpeng bandeng raksasa. Tumpeng raksasa ikan bandeng ini merupakan ikon puncak sedekah bumi tahunan yang digelar pemerintah desa Pemdes Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk mengantisipasi kericuhan, setelah didoakan, tumpeng raksasa berisi 2.500 ekor ikan bandeng goreng ini dilarang untuk diperebutkan. Panitia khawatir ribuan ikan bandeng goreng berbentuk tumpeng raksasa bisa rusak dan tak bisa dimakan. Ratusan warga yang antri panjang untuk berebut tumpeng raksasa terpaksa dilarang masuk gedung. Sebagai gantinya, panitia membagikan tumpeng raksasa ikan bandeng goreng kepada warga dengan cara antri bergiliran. Setiap warga pun mendapatkan 5 ekor bandeng goreng yang sudah dimasukkan tas plastik. Dapat ikan-ikanan, boboan, roti-roti. Mau dibuat apa nanti rencananya? Dibagikan ke warga-warga sekitar luar desa Tambak Beras. Ini sudah tiap tahun mas, gini mas? Ya, tiap tahun.
Selain sebagai wujud syukur, tradisi sedekah bumi juga untuk melestarikan kearifan lokal yang sudah berjalan turun-temurun. Menariknya, tumpeng raksasa tersebut dibagikan untuk warga luar desa dan warga setempat dilarang menerima. Selain sedekah tumpeng bandeng raksasa, warga setempat juga sedekah ratusan ambeng berisi buah-buahan dan jajanan hasil buatan sendiri. Dengan menggelar sedekah bumi, pihak desa berharap hasil panen tambak ikan bandeng di tahun berikutnya semakin melimpah berkah dan bisa mensejahterakan warga.